beliau diampuni daripada kesalahan dosa beliau, dijadikan manfaat segala ilmu dan apapun yang beliau tuliskan dalam semua kitab-kitab ini, dan dijadikan orang-orang yang membawa atau mengikutinya atau menyampaikannya daripada kitab ini, yaitu para guru-guru kita adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita yang bacanya dan mendengarkannya semoga mendapatkan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan hidup kita mudah daripada segala urusan, dijadikan kita hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cepat saja kita beraskar daripada kitab yang mengingatkan fi sholatil mahsusah, daripada salat-salat yang khusus. Babul askaril mustahabbati yaumil jum'ah wal lailati wad du'a, yaitu bab mengenai zikir yang dianjurkan di hari Jumat dan di malam Jumat dan doa-doanya. Yustahibu aini salat, dianjurkan daripada kebanyakan fi yaumiha, di hari Jumat itu, wa lailatiha, dan di malam Jumat itu, min qira'atil Qur'an, yaitu membaca Al-Quran Al-Karim, wal azkar wa du'a wa da'awat, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa salatu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hari Jumat itu kita dianjurkan, ya, daripada kitab ini dituliskan kita dianjurkan untuk tidak di harinya aja, di malamnya juga, yaitu membaca Al-Quranul Karim, dan kita berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah, dan kita bersalawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya apa aja? Yang paling mudah adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ditambahin lagi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yaqra'u suratul kahfi, dan membaca, dan kalian membaca surat Al-Kahfi di yaumiha, di hari-harinya, di siang harinya. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah di kitab Al-Um, di dalam kitab Al-Umnya, wa tahibu qira'atiha aidan fi lailatil jum'ah, dianjurkan pula membacanya di malam harinya. Jadi kita membaca selain daripada kita membaca tadi sholawat, zikir, doa, kita juga dianjurkan membaca suratul kahfi. Apa suratul kahfi? Insyaallah. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim, dalam kitab sahih yaitu kitab Bukhari dan Muslim, Sunan Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakaru yaumal jum'ah, diingatkan di setiap hari Jumat, faqala fihi, berkata beliau, fihi sa'atun, itulah saat, di dalamnya ada saat, di dalamnya ada suatu masa, la yuwafiquha abdun muslim, yang tidak dimulai daripada seorang hamba yang mengaku Islam atau seorang hamba Islam, wa huwa qaimu yusalli yas'alullahu ta'ala sayyan, dan dia ketika pada waktu hari Jumat itu menunggu daripada sholat Jumat, ya, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal dia menunggu sholat Jumat. Sholat Jumat baru memulai, ya, sebelum azan Jumat dimulai, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa a'tahu iyahu, maka tidaklah kecuali dikabulkan segala apa yang menjadi doanya. Jadi kita kalau doa di hari Jumat itu nggak ada yang nggak dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dikabulin. Wa asharbiha di yukumiluha, maka Rasulullah mengibaratkan, nih katanya begini, dikit deh yang dikabulin itu dikit, banyak yang dikabulin. Kalau ente minta yang nggak benar pasti nggak dikabulin, tapi kalau ente minta yang benar, ya Allah jadikanlah hamba orang yang baik, jadikanlah hamba orang yang tetap meningkatkan iman takwa hamba. Saudara, jangan terlalu banyak minta dunia. Kenapa? Ente repot minta dunia banyak banget, ya. Ente minta akhirat aja.
Misalnya, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang baik dunia dan akhirat, dan jadikanlah hamba orang yang di akhirat yang bahagia. Kenapa? Kalau ente bahagia hidup di akhirat, dunia ikutin. Pasti ente bahagia hidup di dunia. Itu rezeki. Mau ente apa? Ngikutin semua. Tapi tetap aja nggak punya motor juga, nggak punya mobil juga. Nggak jaminan ente punya mobil, punya motor, kamu udah hidup ente. Ada jaminan. Kalau ente mau kemana-mana nggak ada motor, nggak ada mobil, susah kali. Bohong. Orang yang nggak punya mobil nggak bisa kok kemana-mana. Kenapa? Karena Allah mudahkan hidup ini. Ada aja. Ikut yuk. Padahal dia nggak mau kemana-mana. Ngidam-ngidam mau ke Bali. Dia tahu-tahu dia nggak punya ongkos, nggak punya apa, nggak punya mobil, nggak punya apa. Ada yang ngajakin. Ngidam-ngidam pergi haji. Ya, punya duit juga kagak, ada yang ngajarin. Itulah kalau Allah mudahkan hidupnya untuk akhiratnya, maka Allah akan mudahkan hidupnya untuk dunia. Dunia ini ikuti, ya. Kata guru ini, cerahin dunia katanya. Dia mengambil daripada ulama-ulama termasuk dari perubahan ini apa namanya, Mazhab Syafi'i mengatakan, ente cerahin dunia. Cerain dunia, kalau ente cerain dunia artinya ente tinggalin dunia. Dunia itu kayak putri yang mau dipinang. Kalau ente tolak kan, ente misalnya nih, ada orang ganteng, ya, ada gadis demen banget, seluruh gadis demen sama ente. Ente bayangin ente paling ganteng deh, ya, seluruh gadis demen sama ente. Ngejar-ngejar ente tapi katanya ada, ngejar-ngejar gak dia? Ngejar-ngejar kan? Tapi kalau ente mau sama orang itu, mau lah ente misalnya mungkin mau gitu ya, mungkin ngaruh, pasti pada lari. Ya orang nggak bener nih, siapa aja mau. Kan begitu masih orang-orang ya, perempuan pasti ngomong gitu. Jangan jadi siapa aja kita. Begitu. Tapi kalau ente pilih-pilih, wah orang juga, wah dia orang kelas lah. Udah deh. Dunia ngejar kayak orang, kayak perempuan yang mau dikawini. Ya, tapi kalau ente cerain akhirat, ya di dunia ditinggal, ninggalin ente. Nggak ada di dunia yang mau ente. Jadi kalau ente nggak begitu peduli ke dunia, maksudnya begini, ente jangan nggak peduli, kata Pak Haji nggak peduli, ente nggak kerja, nggak apa, jangan begitu. Orang yang pengangguran itu, ya bukan orang yang nggak kerja, seperti orang kerja di kantor bukan. Orang yang pengangguran itu adalah orang yang nggak mau beribadah. Tuh orang benar-benar pengangguran, nggak mau beribadah, karena ibadah itu kan kerja. Beliau, guru kita sama-sama mengatakan, ente kalau kerja sama orang, gajinya berapa? Ya semampu orang yang gaji, ya kan? Atau kalau sekarang UMR berapa di Jakarta? Paling tinggi 4.000, 4.500, 5.000 lah paling tinggi. Itu juga udah kelas, bukan kelas yang putih abu-abu ya. Kalau putih abu-abu mungkin di bawah ya. Iya, sampai putih abu-abu maksudnya. Itu paling 3.000-an paling tinggi ya. Tapi kalau ente kerja sama Allah, kayak mana Allah manusia? Nah, kayak mana Allah manusia? Jadi utamakan ente kerja sama Allah dalam arti gini, ente ibadah tetap sama Allah SWT, jangan tinggal di ibadah. Itu namanya ente kerja sama Allah. Allah kasih gitu. Di Allah maha kaya, nggak terhingga. Kadang-kadang orang yang nggak ada kerjaan ibadah. Kita lihat, kok punya itu ya, punya mobil, kok punya motor, istri, padahal nggak kerja apa, kerjanya apa? Ke masjid, ngaji, zikir, kerjaan begitu doang. Banyak nggak? Banyak tuh orang-orang yang sama. Ente coba kan ke kampung-kampung deh. Ada orang yang didatengin para guru-guru, para sosek, rumah gede, tanah gede, ya kan? Kerjanya ngapain? Duduk aja. Iya kan? Kerjanya beribadah sama Allah Tuhan. Tapi coba mobilnya banyak. Ya seperti guru-guru kita, kalau kita sebutin ya, ente tahu lah siapa guru-guru kita. Rumahnya gede, mobilnya banyak, anaknya semua nggak kekurangan, ya kan? Istrinya nggak kekurangan, tanahnya di mana-mana. Padahal kerjanya apa? Cuma kerja sama Allah. Itu kalau Allah dikasih begitu.
Ya. Tapi kalau ente mau kerja dunia, kerja aja dunia, tetap tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian ente bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tinggalin. Ya, mentang-mentang ente kerja begini, kerja target, kerja apa, akhirnya ente nggak kekejar akhiratnya, ente tinggalin akhiratnya. Capean tidur, lupa lewat sholat maghrib, sholat asar jalanan. Nanti kalau udah sampai macet, akhirnya nggak sholat asal sholat asar di kodok di jamak, udah kodok jamak lah. Ya. Jamaknya malam ya, tambah duhur sama subuh. Ya, kerja ini sholat maghrib, parah itu, udah nggak bener itu. Ya. Itu ada tuh, ya, ada hadisnya. Coba sebutin, mangkola. Kola inna. Itu hadis semut. Jangan pakai yang gitu-gitu aja. Ya, kerja sama Allah yang benar. Jadi jangan kecil hati kalau orang yang memang Allah ini kerja sama Allah. Insya Allah Allah kasih yang baik bagi kita semua. Lanjutkan ya. Warwayna Sahih Muslim diriwayatkan dalam Sahih Muslim Aisyah daripada Sayyidah Aisyah berkata beliau, kaifa aqulu ya Rasulullah, apa yang mesti saya ucapkan ya Rasulullah di hari Jumat maksudnya. Maka ucapkanlah kata Rasulullah. Salah tuh, babnya salah. Itu sih gitu angin gitu. Baik. Dilanjutkan ke mana? Istilah di ulama banyak daripada perbedaan pendapat daripada ulama. Misalnya wal khalaf, daripada ulama yang salat dan khalaf fi hadhihi sa'ah, yaitu mengenai saat-saat di hari Jumat itu, hari Jumat ya. Ala aku la kasiratu al-syura ghayatil an-tashir. Jadi kebanyakan mereka mengatakan bahwa waktu hari Jumat itu setelah sholat, setelah azan kumandang asar, harinya ya. Jadi hari Kamis kumandang azan asar, itulah masuk hari Jumat. Maka banyak-banyaklah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, banyak-banyak berzikir ya. Semenjak hari Kamis itu masuk daripada hari Jumat. Lalu malam Jumatnya seperti malam biasa ya. Malam Jumatnya itu hari Kamis, malam Jumatnya. Nah, hari Jumatnya itu mulai dari subuh sampai dengan sebelum asar di waktu hari Jumat. Sebelum asar waktu Jumat. Jadi hari Jumat itu dari asarnya hari Kamis sampai dengan asarnya hari Jumat. Nah, itu hari Jumat. Nah, itu adalah hari-hari yang benar-benar Allah sediakan untuk umatnya Rasulullah SAW. Kalau hari yang lain, umat Yahudi itu dikasih Allah hari Sabtu, Sabat, makanya bilang Sabat. Kalau umatnya sebenarnya sih bukan umat Yahudi, saya maaf ya, orang Nasrani ya, itu hari mereka menisbatkan hari Ahad yang akhirnya mereka sebut hari Minggu ya. Minggu itu makanya kita jangan sebut hari Minggu, karena hari Minggu itu adalah hari mereka beribadah ya. Minggu itu adalah maksud daripada kaisarnya mereka untuk beribadah di hari itu, karena kaisarnya lahir hari itu. Makanya kalau sebut hari Minggu ya nanti ikut orang yang sebelah situ. Orang yang sebelah situ siapa tahu kan, yang ibadahnya hari Minggu ya. Kalau kita hari Ahad itu hari pertama ya. Isnin hari kedua, Selasa hari ketiga, Arba'ah Rabu hari keempat, Khamis Kamis hari ke 5. Nah, kenapa hari ke-6 bukan hari Ahad sih? Nah, kenapa hari Jumat yaitu hari berkumpul? Jumat itu hari berkumpul ya. Baru hari Sabtu, hari Sabat, hari ke-7. Kenapa orang Yahudi beribadah di hari Sabat? Nah, tadi ayatnya sudah dibaca ya, bahwa Allah menciptakan ya khuliqal samawati wal ardh fi sittati ayyam, dalam 6 hari ya. Tadi dibacakan fi sittati ayyam summa stawa, lalu Allah istirahat katanya.
Ya, kalau artinya gitu, tapi enggak. Ya, Allah apa namanya menghentikan semua penciptaan itu, sumastawa alal ars, di atas ars, di hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh itu hari Sabat, hari Sabtu. Maksudnya Allah bukan istirahat, Allah bukan duduk di aras, tapi Allah mengaktifkan aras. Hari Sabtu, hari Ahad sampai hari Jumat, ya, itu Allah bikin dunia seisinya. Semesta ini bikin Allah. Hari ketujuh hari Ahad, Allah aktifkan aras. Aras itu apa? Aras itu kalau kita bilang ruang kerjanya. Kalau komputer itu main prosesor. Tahu nggak main prosesor? Kalau ini handphone itu ada chipnya yang kecil. Ya, kalau ente bawa ke tukang servis itu, wah ini prosesornya rusak. Nah itu berarti arasnya rusak. Arasnya handphone maksudnya. Ruang kendali utamanya dunia ini, semesta ini, ruang kendali utamanya aras. Allah ada di situ. Allah bisa di mana-mana aja, karena kita tadi udah disebutin dalam zikirnya. Ya musawwiru, ya muhitu, ya rabbu, ya musawwiru, yang melingkupi. Allah, ente ada di sini. Dimanapun ente ada, di situ ada Allah. Makanya kemanapun ente lari, kalau ente nggak mau sholat bisa, tapi ente jangan sampai ada di dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ente bisa nggak ketemu Allah? Semua bisa. Dimanapun ente bisa ketemu Allah. Nggak ada yang nggak bisa nggak ketemu Allah. Bahkan ente ngumpet kemanapun ada Allah. Jadi ente nggak bisa menghindar dari Allah. Walaupun Allah nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa lihat daripada kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut, maka ketika hari itu Rasulullah juga menganjurkan kepada kita. Qala Rasulullah SAW, bersatu Rasulullah SAW, man qara abadan sholatil jum'ah, barang siapa man qara ba'da sholatil jum'ah, barang siapa yang setelah sholat Jumat membaca qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, ya. Itu 3 surat itu, 3 surat terakhir. Sab'a marot 7 kali masing-masingnya. Aiduha azza wa jalla, dilindungi oleh Allah azza wa jalla. Biha minas nasu'i ila jum'ahdi ila ukhar. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari hari Jumat itu sampai hari Jumat yang akan datang. Kalau Al-Kahfi juga begitu, suratul Kahfi. Ente baca di hari malam Jumat, maka dilindungi dari mulai malam Jumat itu sampai malam Jumat yang akan datang daripada keburukan yang akan ente lakukan. Coba deh ente baca setelah sholat Jumat tadi itu, jangan pulang dulu, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sama anak-anak langsung ngurusin sendal, ya. Pak. Baca dulu, ya. Kulhu 3 kali, kulhu itu masing-masing 2 kali itu 7 kali, maksudnya 7 kali. 3 surat terakhir 7 kali ente baca. Allah melindungi ente kita semua daripada keburukan-keburukan yang akan kita lakukan. Misalnya kita mau mabok nih, ada teman ngajakin. Akhirnya karena kita baca surat yang tadi, ada aja jalannya supaya kita nggak terjerumus kepada perbuatan itu. Ya. Kita mau malas ninggalin sholat, kan jelek kan? Kalau kita baca surat itu, ada aja caranya. Akhirnya kita jadi sholat. Masa ente nggak mau sih sholat? Kalau ente niatin nggak sholat, ya berarti ente, masya Allah. Ya. Ada nggak manusia yang dia nggak sholat? Ada ya. Pokoknya dia ada. Assalatu wassalamu alaikum. Waktu tidur. Orang nonton bola begadang. Habis nyanyi main gitar, main pep. Iya. Sampai malam begitu dengan assalatu wassalamu alaikum. Waktu tidur udah tidur. Inisial Fikri. Wah, itu panggilan buat bebenah. Mau subuh, ini waktu tidur. Itu kan makanya baca tadi selesai sholat Jumat, baca tadi 7 kali, ya, masing-masing 7 akhir surat gitu.
Nah, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperbanyakkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Fa idza qudiyatis sholati fantasiru fil ardi wa batagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Fa idza qudiyatis sholat, maka ketika engkau selesai daripada sholat, yaitu sholat Jumat, fantasiru fil ardi, maka bersebarlah kalian ke muka bumi Allah. Habis sholat Jumat, tadi jangan lupa baca dulu zikir-zikirnya, doa-doanya. Maka setelah itu ente menyebar. Artinya, kalau ente mau sholat Jumat, paling enggak setengah jam sebelum sholat Jumat, ente punya usaha apapun, ente punya permainan apapun, tutup. Ente dagang, jangan layani. Haram. Kalau perempuan yang dagang gimana Pak Haji? Haram hukumnya. Kenapa? Ente ngelayanin orang-orang yang mau harusnya sholat, itu laki-laki yang harusnya sholat ente layani. Jadi haram hukumnya. Itu duit walaupun halal, jadinya haram karena waktu Jumat. Perhatikan yang dagang. Ya, jadinya haram. Makanya tutup aja udah. Orang cuma 1 jam kok tutup, berat amat. 1 jam nggak kemana, rezeki nggak kemana, nggak bakal tuker. Allah nggak bakal nuker rezeki manusia. Ya. Ada nih warung yang tutupnya kiamat ya. Kiamat 2 jam sebelum kiamat. Nah itu nggak benar. Walaupun boleh-boleh aja, tapi nggak benar. Kenapa? Harus tutup hari Jumat. Kenapa cuma 1 jam tutup? Kan yang melayani perempuan. Iya, kalau yang lain perempuan, kalau yang beli orang non-muslim nggak apa-apa. Tapi kalau yang beli orang laki-laki muslim, yang harusnya dia sholat, ente layani, sediain kopi, sama aja, udah nggak sholat sini aja. Kan begitu kan? Ente kena dosanya. Maka ketika itu transaksi ente jadi, transaksi mereka itu yang melayani itu jadi haram. Padahal halal loh. Padahal halal, yang dibeli halal, ya kan? Duit dari dagangan dia duit halal, tapi jadinya duit haram. Hati-hati, gitu. Cuma sebentar dong, 1 jam tutup. Takbiran nggak tutup, takbiran nggak apa-apa, dia nggak tutup. Sholat nggak tutup, nggak apa-apa, sholat sunnah. Tapi sholat Jumat, sholat wajib. Sholat Jumat wajib. 3 kali nggak sholat Jumat, akhir. siapa? Jadi onyek. Saya kalau Siapa? Iya. Gak ada maksud, saya kan cuma nanya siapa. Sholat Jumat ya, sholat Jumat datang, udah assalamualaikum. Datang terakhir bilang duluan. Assalamualaikum baru datang. Ganti zuhur aja. Gak boleh. Jadi maksudnya menyebarlah kalian setelah sholat Jumat, cari rezeki, cari fadilah. Yang Allah suruh bukan cari rezeki. Perhatikan ya ayatnya. Allah nggak suruh cari rezeki. Wabtagu min fadlillah. Tuh, carilah rezeki, carilah fadilah. Fadilah itu apa? Keutamaan. Allah nggak nyuruh cari rezeki. Nggak ada Allah perintahkan cari rezeki. Nggak ada. Allah perintahkan cari fadilah. Kenapa nggak disuruh cari rezeki? Rezeki Allah udah tulis, Allah udah atur. Ketika 4 bulan dalam kandungan, Allah tiupkan ruh ke segumpal daging itu Allah udah tulis rezekinya. Susunya masuk ke situ, makanan masuk sehingga tumbuh jadi bentuk manusia. Akhirnya semuanya bergerak. Itu Allah semenjak daging itu di dalam perut seorang wanita mulai begitu bergerak. Itu Allah udah tulis rezekinya. Allah udah tulis kapan dia mati. Allah udah tulis kapan dia hidup. Jadi ente nggak usah khawatir nggak pengen rezeki. Ya, akhirnya sampai nyolong. Karena kalau nggak makan nggak dapat rezeki, bohong. Padahal hasil colongan ente itu, misalnya nyolong ada duit paling nggak duit temennya diembat misalnya lagi tidur, diambil 100.000. Ya, hari itu ente dapat 100.000 nggak? Hasil nyolong dapat nggak 100.000? Pegang nggak 100.000? Pegang kan? Padahal kalau ente nggak nyolong, ente tetap megang 100.000. Cuma cara ente ngambil nggak baik. Jadi perhatikan, kalau hari ini ente dapat 100.000, itu emang udah ketentuan Allah, ente dapat hari itu 100.000. Tapi cara ngambilnya, ente mau jalan halal atau jalan haram? Jangan bilang ente nggak kerja yang halal aja, yang haram aja susah belajar apa? Kagak. Rezeki itu Allah udah tentuin.
Rezeki Allah udah tentu. Itu cuma cara ngambilnya doang. Cara ngambilnya yang Allah itu, yang Allah itu apa enggak? Ya. Jadi jangan paksa ente maksa diri untuk maksiat, yaitu nyolong, ya, nyolong, korupsi apalagi. Ya. Padahal itu jatah itu udah ada hari itu. Rezeki itu bukan hanya sekedar uang aja. Uang gunanya untuk apa ente mau? Ente buat makan kan paling enggak. Makan itu udah Allah tentukan. Kadang orang yang punya harta miliaran bisa makan enak. Belum tentu bro. Ya. Kadang duitnya miliaran makan nasi sama garam doang baru masih bikin makan sayur nggak ada rasa asinnya, nggak ada enak. Ya. Makan daging berlebihan nggak boleh, darahnya langsung naik, langsung kolesterol. Nggak enak kan? Orang yang nggak punya apa-apa dikasih, nih daging kambing nih, makan pelahap kekenyang, ya, sampai keringetan ngipas nggak apa-apa. Enak kan? Enak kan hidup? Enak. Ya, makanya jaga makan kita. Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, usahakan yang Allah redha. Jangan yang Allah nggak redha, artinya daripada duit yang haram. Karena apa itu jadi daging. Kalau udah jadi daging susah buat ngebersihin ini. Susah buat ngebersihin itu mau ngapain? Ente mau korek itu daging ente. Yang bekas makan duit haram jangan. Ya, usahakan. Tapi kalau udah terlanjur banyak-banyak istighfar, taubatan, nasuh, nggak ngulangin lagi. Insya Allah hidup ente akan berkah. Maka yang dicari surah Allah itu, ya, wabtagi min fadlillah, carilah fadilah Allah. Artinya apa? Ente kerja, ente cari fadilahnya. Ente kerja kan udah ditentukan ya, gajinya sebulan sekian. Ente cari fadilahnya dengan ente keluar. Ini kali-kaliannya ada objek ada objek ya. Dalam nih, aneh, tolong deh. Ente kan sambil misalnya ngebawa orang nih, ojol misalnya. Itu mau kemana nih? Ini ada ini udah nih Kemayoran. Tolong deh sekalian pulang nih. Ya. Nanti kalau situ beli aneh ini, beli spare part misalnya gitu kan. Ya mampir di pulang tak kembali lagi ya. Pasti diupahin. Gitu kan. Itu fadilah. Ente pergi ke sana, ente hati tenang. Kenapa ya? Daripada ente di rumah mulu, ya. Ente juga sebelum lihat wah mulu nih anak ngapain kerja gitu apa kayak gitu kan. Nah itulah cari fadilah Allah. Jadi jangan ente cari rezeki udah ada yang nentuin. Rezeki udah ada yang nentuin, nggak ada gitu cari rezeki. Allah udah urusin kita fadilahnya, ya fadilahnya apa? Dengan rezeki yang Allah tentuin itu, ente bisa sehat. Dengan duit yang Allah kasih misalnya 10.000, ente bisa ngasih makan anak itu fadilah namanya. Kan berulang kali saya pernah cerita, ada seorang tukang beca yang anaknya dokter S3. Coba ente bayangin, tukang beca anaknya dokter S3. Dokter S1 aja biayanya tahu nggak mau tahu 250 juta sekali ente mau sampai lulus. Ente mesti sediain duit. Kalau ente ada anak ente mau jadi dokter 250 juta Universitas negeri loh 250 juta. Ini tukang beca. Gak tahu tukang beca lagi. Setiap hari Jumat dia ke pasar, ada ibu naik dibayar nggak mau ini sedekah saya. Setiap hari Jumat gratis semua. Anaknya S1 lulus dapat beasiswa. Orang-orang pakai dijemput pakai mobil ambilnya ke beca. Nggak malu anak-anak. Ya gimana malu dokter kumlot tuh ada 4 tahun. 4 tahun tanggung. Baru lulus S1 ditawarin S2. Kerja di dokter ditawarin lagi S3. Profesor S3 gitu. Bang, ini anak kenapa? Berkah hidupnya. Nah, inilah keberkahan itu yang artinya kita fadilahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Duit sedikit kalau nggak berkah, nggak bakal enak hidup kita. Orang kaya punya mobil puluhan, ya, punya motor puluhan, punya pegawai puluhan, punya toko puluhan, nggak berkah hidupnya, sakit.
nggak enak. Makanya Allah bilang cari fadilahnya Allah, keutamaan Allah, artinya apa? Kemurahannya Allah, keberkahannya Allah, itu yang kita cari. Jangan kita cari rezeki, karena kalau ente fokus nyari rezeki bakalan pusing. Apa aja ente akan tempuh jalan, bener nggak? Pokoknya gua harus dapat rezeki, apapun pasti ente akan tempuh jalan. Cara jalan nih ente mau dapetin itu rezeki pasti akan tempuh. Mau halal ke mau haram bodo amat, yang penting anak gua bisa beli makan, bisa beli handphone, bisa beli motor, bisa bayar cicilan, pasti gitu kan? Jual narkoba kayak apa kayak ente gak peduli, main beginian kayak main handphone yang digituin deh, apa sih? Slater namanya, slaughter, Skateboard. dan skateboard. Nah itu pasti ada yang tertempuh, karena apa? Fokusnya kaya. Padahal rezeki Allah udah tentukan, ya mudah-mudahan itu bermanfaat. Yang kedua, ini berkaitan dengan viral ya, masalah apa namanya nasab. Pokok begini deh. Kita jangan campur, kita jangan ikut Campur. karena ini keilmuan, ya. Siapapun mereka itu guru-guru kita semua, baik itu orang yang di luar daripada nasabnya Rasulullah maupun orang yang bernasabkan kepada Rasulullah, itu guru kita semua. Orang-orang alim itu guru kita semua. Kita jangan bercampur masalah gituan. Sampai nanti ada keputusan yang mendukung daripada hal yang demikian. Misalnya ada lembaga yang memang apa namanya berkewenangan untuk memutuskan bahwa ini bukan daripada tidak bernasabkan kepada Rasulullah, baru kita ajukan. Tapi kalau sementara lembaganya diam-diam aja, ya kan? Lembaga pemerintahnya ini diam aja, malah kayaknya dibiarin aja ini berkeliaran gitu, akhirnya meresahkan umat. Ya. Tapi siapapun itu, mereka adalah guru-guru kita. Banyak daripada ya seperti guru-guru kita daripada kalangan habaib, ya, yang ini situ dorong kita pakai. Ya, masa kalau kita apa namanya mencela nasab mereka atau menggagalkan nasab mereka kepada Rasulullah, tetap kita pakai kok. Jadi untuk sekarang ente udah diam aja dulu deh. Kembali kepada keyakinan yang udah ente tanamkan itu di hati ente, bahwa mereka itu siapa. Anda nggak bisa bilang ya, karena itu keputusan ada di tangan antum semua. Ya. Kalau antum percaya, wah masih bernasabkan kepada Rasulullah, pegang pakai hormati mereka, sebagaimana kita menghormati daripada bagi Rasulullah SAW. Ya. Tapi pada akhirnya nanti keputusan bahwa mereka nggak bernasabkan bersama dengan Rasulullah, mereka guru kita. Mereka guru kita. Kenapa? Para ulama itu warasatul anbiya. Warasatul apa? Pewaris para nabi. Pewaris itu apa? Aneh punya anak. Itu yang berhak mewarisi segala apa yang Anda punya. Itu siapa? Anak saya. Nah ulama itu yang mewariskan Rasul, berarti Rasul mewariskan daripada yang diwarisi siapa? Anaknya bukan. Anaknya juga, walaupun bukan berdasarkan darah. Jadi ujung-ujungnya mereka juga keluarga Rasulullah. Jadi kita diam aja deh, nggak usah kira macam-macam. Itu berkomentar macam-macam. Akhirnya ente yang satu ngebela yang sebelah sono, yang satu ngebela sebelah sini, akhirnya jadi berantem. Ya, padahal sama-sama orang bloon, nggak ngerti apa-apa. Yang ngebela sebelah sono, misalnya yang ngebela itu berdasarkan tesis, emang itu udah baca tesis nih? Belum. Ya, belum datang di YouTube doang. Baca tesisnya, jangan itu cuma lihat di YouTube doang. Gitu kan? Baca dulu baru nanti pahami. Nggak paham juga pagi, udah diem aja. Gitu, jangan nanti keluar-keluar. Selanjutnya, ini masalah apa namanya? Ini makolah deh, nggak usah dengerin. Ya, lucu-lucuan aja itu. Mumpung masih lucu, mumpung masih itu ya. Nggak usah biarin aja dulu deh. Tapi nanti sekedar lucu-lucuan aja. Tapi itu sebenarnya nggak boleh, nggak baik. Ya. Akhirnya takutnya apa kita jadi itu juga ke bawah.
Ya, terbawa. Orang itu orang. Tapi bisa juga sih. Kalau sekarang. Dan yang keempat gini. Lebih sering mana orang bawa motor tabrakan atau orang bawa motor kecelakaan yang udah mahir bawa motor sampai yang baru belajar bawa motor, artinya nggak begitu mahir bawa motor. Lebih sering mana? Lebih sering yang mahir bawa motor. Kenapa? Karena sembarangan. Udah tahu jago bawa HP, ya kan? Betul masuk lubang. Kenapa? Merasa dirinya paling jago. Ya kan? Jika motor gue itu belum. Coba kalau orang belum jago ke motor, jajarin dulu remnya, ya. Ada lampu merah juga di belakang garis dia nungguin, ya kan? Lampu merah belum hijau belum mau dia kalau ini nongkrong. Coba kalau orang udah ngapain, garis lewat, dijahit berakros loh ininya. Orang juga, orang jalan kaki mau lewat bingung, ya kan? Itu siapa itu? Ya itu mana? Ya enggak, ada nggak dibutuhin. Lu ya. Kalau orang jago komputer itu sama juga orang udah jago main hard rock. Sembarangan, ya pelatihan kagak, apa kagak, potong ya. Pokoknya gue udah bisa ya, tampil lagi. Akhirnya ajak baca pasal masih ajak karena apa? Merasa dirinya udah hebat kok ke situ tadi ya, itu tadi. Ya, lagu dipersiapin sampai sosis dari dulu begitu tuh aja. Yang kadang-kadang bassnya hard rock tuh dang, ya kan? Suara vokalnya kita doa sama Allah semoga Allah memberikan itu sosis yang bagus. Dari dulu ya. Udah gitu dia baca pasal dipelajari lah, orang-orang yang berkecimpung dibaca pasal nih banyak bener. Nanti mau tek-tekan, ane satu ya, ane dua, ane tujuh. Tek-tekan udah satu orang itu pegang, tapi yang benar bacanya itu, ya, yang tidak makoli. Yang benar bacanya kan enak, ya. Terus suara juga nada, ya nanti latihan, kalau enggak gimana? Band yang paling penyanyi yang berprofesional itu masih latihan loh. Ya, sepekan paling enggak 2 kali 3 kali di latihan. Makanan dijaga, ya, supaya suara tetap prima bagus. Gak usah orang suara nyanyi deh, orang main gitar aja masih sering latihan kan. Kukunya kalau bisa jangan panjang. Masa orang main gitar kuku kirinya panjang? Gimana nyentuhnya gitu kan? Yang ada kena kukunya doang. Jadi kalau dia bisa main pakai lidah sih kan, hebat gitar kan. Makanya belajar ya udah fokus kalau memang ini mending sih. Coba kalau disuruh tampil tahu begitu lagi kan jadi malu lah gitu kan. Ya malu siapa? Ya malu dia semua. Wah, gaya aja gitu. Tahu-tahunya berantakan kan malu ya. Jadi tetap latihan, pukulan dilatih, itu baca pasal dilatih, vokal dilatih, lagunya yang benar yang enak yang mana. Gak usah enak sebenarnya semua lagu enak, cuma yang mengena di hati yang mana. Yang paling enggak yang ente kuasain yang mana. Sama kayak orang baca di dalam sholat, baca setelah Al-Fatihah baca daripada surah, ente baca surat yang ente benar-benar bisa paham. Jangan ente baca yang ente nggak paham, artinya ente masih ente baca Al-Baqarah, kita sana jadi imam baca Al-Baqarah, baca Al-Imran, kesana supaya ada habis ya, habis nih. Berarti yang namanya Hafiz. Kapit. Si Apit ya, Apit mana? Jangan gitu, ente yang kuasain ya, ente baca. Makanya tadi baca pasal karena kebanyakan, ente per pasal siapa yang pegang. Jangan ngotot-ngototan pasal 1 mulu ya. Pasal 1 mah. Ada lagi karena doang parah. Nama koli. Ya begitu ya saudara.
Baik. Kiranya demikian, semoga daripada yang disampaikan malam ini bisa dibawa perasaan. Amin. Ya, artinya apa yang masuk ke dalam hati menjadi berendam dalam hati dan menjadi nyambung buat kita semua supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Kita tutup dengan doa. Ilahi bijahil anbiya wal malaika